Halo sedulurku kabeh, dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melimpahkan rezeki buat kita semua. Masih bersama Haya Channel, channel tentang kehidupan yang beragam warnanya, kembali pada konten dari masa ke masa. Pada video kali ini, kita akan membahas peristiwa penting Nahdlatul Ulama, dari lahir hingga kini. Simak terus sampai selesai ya. Tentunya subscribe dulu dong, bagi yang belum. Mumpung subscribe itu gratis loh. Aktifin loncengnya, klik like, tulis komen dan share ke teman-temanmu. Di tahun 1946, Muktamar NU kembali bisa terlaksana. Tepatnya berlangsung di Banyumas. Pada muktamar kali ini, Muslimat NU secara resmi menjadi badan otonom NU dengan nama Nahdlatul Ulama, Muslimat, disingkat NUM. Karena pada muktamar-muktamar sebelumnya, Muslimat hanya sebagai anggota saja. Pada tahun 1947, muktamar ke-17 berlangsung di Madiun. Pada tahun tersebut, Founding Father NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya tanggal 25 Juli tahun 1947, dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1948, Muktamar NU ke-18 terselenggara di Jakarta. Pada tahun 1950, NU memiliki badan otonom baru, yakni Fatayat NU, yang lahir pada tanggal 24 April tahun 1950 di Surabaya. Banom yang mengurusi pemudi-pemudi NU. Setahun kemudian, tahun 1951, Muktamar diadakan di Palembang. Pada tahun ini pula Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menginisiasi berdirinya Jam'iyatul Qur'an wal Hufadz di kediaman beliau, Jakarta. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menjadikan NU sebagai partai politik yang bertarung dalam perpolitikan nasional. Di tahun 1953, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra pendiri NU sekaligus ayah Gus Dur, berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya tanggal 19 April tahun 1953. Pada tahun 1954, Muktamar kembali dilangsungkan di Surabaya. Pada tahun ini pula, tepatnya tanggal 24 Februari saat Konbes LP Ma'arif, lahirlah IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, salah satu badan otonom NU, yang mengurusi pelajar putra NU. Sementara itu, pada bulan Mei tahun 1954, Kiai Haji Ahmad Saifu dan Kiai Haji Idam Khalid mendirikan lembaga yang mengurusi pesantren, yakni Ittihadil Ma'ahidil Islamiyah, yang sekarang kita kenal Rabithah Ma'ahid Islamiyah, disingkat RMI. Setahun kemudian, tahun 1955, pelajar putri NU juga memiliki wadahnya, yakni IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sementara itu, pada tanggal 27 September tahun 1955, di pabrik gula Tulangan Sidoarjo, para kiai melahirkan wadah buruh NU, bernama Sarbu Musi, Sarekat Buruh Muslim Indonesia. Di tahun 1956, Muktamar 21 dilaksanakan di Kota Medan. Di tahun 1957, di Tegalrejo, Magelang, lahir badan otonom baru lagi. Badan otonom bagi para kiai tarekat Nahdlatul Ulama, dengan nama Jam'iyah Ahli Tariqoh Mutabaroh An-Nahdiyah, disingkat Jatman. Pada tahun 1959, Muktamar NU dilaksanakan di Jakarta. Di tahun yang sama Kiai Haji Abdurrahim membawa kesenian hadrah kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk dijadikan sebuah wadah bernama Ishari, Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Pada tahun ini pula, Pergunu menjadi salah satu lembaga dalam tubuh NU. Sebab sebelumnya, Pergunu, yang lahir sejak Mei tahun 1952, hanya menginduk pada LP Ma'arif.
Sementara itu, pada tahun 1960, ketika kondisi politik yang carut-marut, Mahmud Junaidi keluar dari HMI dan mendirikan PMI. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960. Namun pada tahun 1972, PMI melepaskan diri dari NU, meski secara ideologi sama. Di tahun 2015, pada Muktamar NU, PMI kembali dimasukkan sebagai Banom NU. Pada tahun 1962, Muktamar ke-23 dihelat di Surakarta. Pada tahun ini pula, Lembaga Kesenian dan Kebudayaan dilahirkan NU, yakni Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Selain sebagai wadah seniman dan budayawan, Les Bumi menjadi antitesis bagi keberadaan Lekra waktu itu. Pada tahun 1967, Muktamar NU digelar di Kota Bandung. Pada muktamar kali ini terjadi saling tidak berkenannya menjadi Raisam PBNU, antara Kiai Wahab dan Kiai Bisri. Kiai Bisri yang mendapat suara terbanyak tidak berkenan kalau masih ada Kiai Wahab. Sementara Kiai Wahab tidak berkenan lantaran suaranya kalah. Meski akhirnya Kiai Wahab terpaksa menerima jabatan tersebut. Sungguh NU banget ini. Muktamar 25 kembali digelar di kota Surabaya, tepatnya pada tahun 1971. Usai muktamar, tepatnya tanggal 29 Desember tahun 1971, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sowan ngarsa dalam Allah. Pada tahun yang sama, di bulan sebelumnya, tepatnya Februari, NU mendirikan lembaga baru, Hay'ah Takmiril Masjid Indonesia. Disingkat HTMI, sekarang namanya LTMNU. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Kalau ada tambahan pengetahuan, alasan dan lainnya mohon tulis di kolom komentar. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang seluasnya. Jangan lupa subscribe Haya Channel. Sebab subscribe kalian menambah semangat kami untuk berkarya. Aktifkan loncengnya juga, hit like dan share ke teman-temanmu. Sampai bertemu Haya Channel di konten dari masa ke masa berikutnya. See you.